Saya Lutfi Putri Indriani akan menjawab pertanyaan dari Naurelia Aziza, kelompok 3, yang pertanyaannya yaitu bagaimana VOC memanfaatkan politik adu domba di Kesultanan Mataram. Nah, VOC memanfaatkan konflik internal yang ada di Mataram yaitu dengan mendukung salah satu pihak dalam perebutan kekuasaan sehingga memperlemah persatuan yang ada di Kerajaan Mataram. Sekian jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Naurelia Aziza. Terima kasih. Selanjutnya, saya Lutfi Putri Indriani akan menjawab pertanyaan dari Faith kelompok 5 yang pertanyaannya yaitu apa strategi Sultan Hasanuddin untuk mempertahankan benteng Sumbawa dari serangan VOC? Nah, jawabannya yaitu Sultan Hasanuddin mempertahankan benteng Sumbawa dari VOC yaitu dengan meletakkan meriam besar dan juga dengan meminta pasukan tambahan dari kerajaan-kerajaan bawahannya untuk mempertahankan wilayahnya. Nah, sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Faith. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elviona dari kelompok 4. Pertanyaannya ialah bagaimana perjanjian Giyanti mempengaruhi struktur politik di Jawa? Jawabannya yaitu perjanjian ini membagi Kesultanan Mataram menjadi dua wilayah utama, yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta yang melemahkan kekuatan politik Mataram secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kayla dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, mengapa Sultan Agung memilih menyerang VOC di Batavia daripada wilayah lain? Jawabannya yaitu karena Batavia merupakan pusat kekuasaan dan perdagangan VOC di Nusantara, sehingga menyerang Batavia dianggap dapat melemahkan posisi VOC secara signifikan. Perkenalkan, saya Cindikia Maharani, izin menjawab pertanyaan Aisyah dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, apa pembelajaran penting dari kegagalan Kesultanan Mataram dan Goa dalam melawan VOC? Jawaban dari kami yaitu pentingnya persatuan internal, strategi logistik yang matang, dan aliansi yang kuat dalam menghadapi kekuatan kolonial yang lebih terorganisir. Perkenalkan, saya Cindikia Maharani, izin menjawab pertanyaan Liviana dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu, apa dampak perjanjian Bongaya terhadap hubungan kerajaan Goa dengan kerajaan lainnya? Jawaban dari kami yaitu, perjanjian Bongaya melemahkan posisi Goa sebagai kekuatan dominan di Sulawesi Selatan sehingga pengaruhnya terhadap kerajaan lain menurun drastis. Perkenalkan, saya Arisma Putri dari kelompok 2, izin menjawab pertanyaan dari Juliana. Pertanyaannya, apa alasan VOC lebih memilih jalur diplomasi dibandingkan pertempuran langsung di beberapa kasus? Jawabannya, jalur diplomasi sering dianggap lebih efisien dan menghemat sumber daya, terutama ketika VOC menghadapi lawan yang kuat seperti Kesultanan Goa. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Gustina. Pertanyaannya, apa perbedaan mendasar antara strategi Perang Sultan Agung dan Sultan Hasanuddin? Jawabannya, Sultan Agung menggunakan strategi serangan langsung dalam jumlah besar ke Batavia. Sementara Sultan Hasanuddin lebih mengandalkan pertahanan banteng dan perang gerilya. Perkenalkan, nama saya Raina, izin menjawab pertanyaan Pia dari kelompok 1. Soalnya itu, apa dampak perang terhadap masyarakat lokal di Goa? Jawabannya itu, perang menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, gangguan ekonomi, dan hilangnya banyak nyawa di kalangan masyarakat sipil. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Claudia dari kelompok 1. Soalnya itu, mengapa Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur? Jawabannya, karena keberaniannya dalam memimpin perlawanan melawan VOC meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Perkenalkan, saya Jessica Talisa Lamba dari kelompok 2, ingin menjawab pertanyaan Nopal dari kelompok 1 yang bertanya, mengapa peran Makassar berlangsung lebih lama dibanding serangan Mataram ke Batavia? Di sini saya akan menjawab,
Karena Kesultanan Goa memiliki benteng yang kuat dan strategis pertahanan yang terorganisir dengan baik sehingga VOC membutuhkan waktu lebih lama untuk menaklukkan wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Putra dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan Farel Al-Hafiz Ramadan dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa motivasi VOC untuk memonopoli perdagangan di Indonesia Timur? Jawabannya adalah VOC ingin mengamankan sumber rempah-rempah yang sangat berharga di pasar Eropa dan menghindari persaingan dari perdagangan lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.